Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus di Pangestu, M362013302011 dari TMK 2A. Di sini saya akan menjawab soal TS untuk mata kuliah pengelasan 1. Untuk soal yang pertama, pengertian pengelasan logam. Pengelasan adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambung dengan elektroda sebagai bahan tambah atau filler. Lanjut, nomor 2, prinsip kerja las SMAW. Yang pertama, proses pengelasan SMAW atau Sheet Metal Arc Welding, yang juga disebut las busur listrik, adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam hidup dan elektroda atau bahan pengisi. Panas tersebut dihasilkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda atau ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas. Secara terperinci, proses terjadi pengelasan ini karena adanya kontak antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut, tukang las atau welder harus menarik elektroda sehingga terbentuk busur listrik, yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. Bisa dilihat seperti pada di gambar. Nomor 3, jelaskan tentang polaritas DCEN dan DCEP pada mesin las SMAW. Sertakan gambarnya. Yang pertama, untuk DCEN atau direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambung dengan kutub positif plus dan elektroda disambung dengan kutub negatif atau min pada mesin las DC. Dapat dilihat untuk holder busur las itu ada di min dan untuk materialnya itu ada di plus. Untuk DCEP itu secara singkat adalah kebalikannya. Untuk polaritas DCEN, pertama busur listrik pada pengelasan stick welding bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektroda berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 panas berada di elektroda. Untuk polaritas DCEP, pertama busur listrik bergerak dari material dasar elektroda dan tumbukan elektron berada di elektroda yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas benda di material dasar. Pokoknya intinya itu DCEN itu adalah kebalikan dari DCEP dan DCEP adalah kebalikan dari DCEN. Nomor 4, sebutkan klasifikasi dari sambungan logam. Ada beberapa klasifikasi atau gabungan sambungan las antara lain. Yang pertama, pengelompokan itu ada di sambungan T, yang kedua butt joint, yang ketiga lap joint, yang ketiga corner joint, yang kelima gabungan tepi. Nomor 5, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama ada E7018, yang kedua ada BER70S, yang ketiga ada E6017. Untuk jenis-jenis elektroda ini terdapat arti dan posisinya masing-masing. Misalkan untuk E7018, untuk huruf E itu mengartikan adalah elektroda, terus 70 itu adalah kekuatan tarik minimum, terus 1 itu adalah posisi, dan 8 itu adalah tipe komposisi kimia dari flux. Biasanya ini digunakan untuk pengelasan SMAW. Yang kedua itu ada ER70S, E diartikan elektroda, R root 70 kekuatan tarik minimum, S solid atau tanpa flux yang biasanya digunakan pada pengelasan GMAW. Yang terakhir ada E6017, E sama dengan elektroda, 60 adalah kekuatan tarik minimum, 1 adalah posisi, 7 adalah tipe komposisi kimia dari flux.
Sama seperti E718, jenis elektroda ini biasanya digunakan pada pengelasan SMAW. Nomor 6, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh pengelasan. Cacat permukaan, eksternal, dan cacat di bawah permukaan atau internal. Untuk cacat permukaan itu contohnya ada porosity atau cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada wel metal atau logam las. Dapat berada pada permukaan maupun di dalam. Dapat dilihat seperti di gambar, itu adalah contoh cacat dari porosity. Yang kedua ada cacat di bawah permukaan, penetrasi akar berlebihan. Cacat ini tuh hasil pengelasan pada daerah akar las terlalu tinggi. Maksimal ketinggian akar las adalah 2 mm dan minimum rata-rata atau 0. Penyebabnya dapat karena celah terlalu lebar, arus pengelasan terlalu tinggi, dan permukaan akar terlalu tipis. Lanjut nomor 7, sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus, tegangan kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. Untuk yang pertama, kecepatan elektroda. Kecepatan ini mempengaruhi hasil dan harus disertakan dengan arus yang digunakan. Yang kedua ada besar arus, yaitu pengaruhnya sangat berpengaruh terhadap diameter elektroda, tebal material, jenis material, dan lain-lain. Yang ketiga, tegangan. Tegangan sangat erat kaitannya dengan panjang busur las atau jarak elektroda dengan benda kerja. Yang keempat ada posisi las. Posisi dipengaruhi oleh tipe pengelasan. Untuk posisi datar biasanya menggunakan arus yang lebih besar, sedangkan untuk horizontal dan vertikal menggunakan arus yang lebih kecil. Intinya dibutuhkan parameter pengelasan sebelum melakukan pengelasan agar tidak terjadi cacat-cacat las. Lanjut untuk soal nomor 8. Sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan, before, selama pengelasan, during, setelah pengelasan, after. Untuk sebelum itu, yang pertama mempersiapkan safety diri, yang kedua mempersiapkan alat yang akan digunakan, yang ketiga mempersiapkan metode yang akan digunakan. Untuk selama pengelasan berlangsung, melakukan pengelasan sesuai metode yang sudah dirancang agar terhindar dari reject benda maupun kecelakaan kerja. Yang keempat, sesudah pengelasan, bersihkan hasil pengelasan, bersihkan tempat pengelasan, dan hindari kontak langsung kulit terhadap panas akibat pengelasan. Nomor ke-9, dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Terdapat gambar di layar dan terdapat nomor-nomor dari gambar tersebut. Untuk pengertiannya, untuk nomor 1 itu ukuran dasar penampang potong las, nomor 2 itu panjang pengelasan, nomor 3 lambang las biasanya sesuai kampung, terus nomor 4 lambang untuk mengelas sekeliling benda kerja. Lalu yang kelima, informasi lain yang perlu, misalnya proses pengelasan dengan kode angka. Yang keenam, anak panah dan garis petunjuk atau garis tipis kontinu. Nomor 7, lambang untuk pengelasan di lapangan. Ini jarang dicantumkan. Lanjut ke soal nomor terakhir. Jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Untuk yang pertama itu ada jenis sambungan kampu V atau V-groove, di mana terdapat satu bevel tiap plat dan memiliki sudut kisaran 30-35 derajat dan dibuatkan gap atau root face sebesar 1-3 mm. Yang kedua ada kampu X, lanjutan dari kampu V. Kampu X ini sama, terdapat yang membedakan adalah di mana terdapat dua bevel tiap platnya atas dan bawah dan memiliki sudut tertentu kisaran 30-35 derajat dan dibuatkan juga gap atau root face selebar 1-3 mm. Yang terakhir ada kampu U, dibuat dengan menggunakan teknik las potong atau gas gouging, kemudian dilanjutkan dengan gerinda atau alat gigit. Demikian jawaban yang bisa saya berikan terhadap soal yang diberikan. Saya harap jawabannya bisa menjawab apa yang dipertanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.